San. Jam baru loh kan mah. Halo Sobat JKN. Kita cek dulu di Yuk, mana? Sana loh. Mana? tutup cek meja. Ya memang itu. Di foto kan itu. Aku pasti pakai filter lucu. Nggak bisa di original kan dong. Gak apa-apa, mantap tuh. Coba lah kayak di HP Iya. pembantu gitu. Nih nak. Halo Sobat JKN, jika ada yang ditanyakan seputar JKN bisa di komen, di kolom komen. Ya. Kan enggak sih. Harusnya kita perkenalan diri dulu. Oh, iya. Kok grogi? Gak udah mulai Kak. Halo Sobat JKN, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Ya. Di sini kita ada bersama Nila sebagai Relation Officer kantor cabang Solo dan biasa sebagai Relation Officer BPJS Kesehatan Kantor cabang Cabang Solo. Solo. Nah, So- hari ini kita berdua akan melakukan interaksi dengan Sobat JKN semuanya untuk seputar pertanyaan dari program JKN. Jadi silahkan Sobat JKN yang ingin bertanya atau diskusi boleh di chat ya. Nanti kita akan diskusi terkait program JKN. Mungkin ada yang masih ragu, ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat. Mungkin ini dulu Bu Yasa, Kak Yasa lah ya, salah-salah. Kak Yasa, jadi kita BPJS Kesehatan kan kemarin ada penonaktifan tuh atau mungkin Sobat JKN yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta namun saat ini tidak aktif. Nah itu kira-kira gimana cara mengaktifkan kepesertaannya Kak Yasa? Untuk mengaktifkan kepesertaannya yang PBIJK berarti ya? Iya, yang kemarin mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk pemerintah pusat, kan kita sebut PBIJK ya, Betul. penerima bantuan jaminan kesehatan. Jadi gimana tuh cara mengaktifkan kembali kepesertaannya, apakah itu sebagai peserta mandiri ataupun yang dari PBI? Iya. Mungkin kalau mau didaftarkan kembali, ada 3 nih caranya. Pertama itu mendaftar kembali ke segmen PBIJK. Jika iya, mereka harus berada di segmen desil 1 sampai 5. Jadi dicek nih di aplikasi apa dulu ya? Boleh nanti dari Kemensosnya kan kita ada untuk cek desil ya. Jadi nanti Sobat JKN pastikan dulu kalau memang terdaftar di desil 1 sampai 5 nanti bisa melapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat untuk didaftarkan kembali sebagai penerima bantuan. Tapi jika tidak termasuk desil 1 sampai 5, Sobat JKN termasuk desil 6 sampai 10, itu mungkin bisa Sobat JKN bisa daftar secara mandiri segmen kepesertaannya atau mungkin yang dari PBPU Pemda ya. Iya, silakan gitu. Jadi kalau Sobat JKN ingin daftar yang peserta mandiri, nah itu bisa nanti reaktivasi lagi kepesertaannya di keranjang kuning, keranjang oranye ya. Keranjang kuning. Form ya, Ya, form. form Silakan kuning. isi form, nanti akan kami hubungi Sobat JKN untuk reaktivasi kepesertaannya. Mungkin ini Udah ada yang pertanyaan ya. pertanyaan. Ya. Nah, ini pertanyaannya kalau suami kita tidak aktif, BPJS-nya apa boleh? Kalau tidak diaktifkan. Oh, kalau tidak diaktifkan. Nah, ini Pak Don ya. Nah, kalau Pak Don ini kan jaminan kesehatan ya. Kita nggak tahu nih kapan kita sakit. Ya, mudah-mudahan saat ini kita dalam keadaan sehat ya untuk kedepannya. Nah, namun sebaiknya kepesertaannya harus diaktifkan Bapak Don. Nanti Bapak Don bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Kalau memang nanti kategorinya tidak mampu, itu boleh lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan daerah setempat untuk mendapatkan yang dari pemerintah ya Pak Don ya. Jadi kalau bisa keluarga kita itu dijamin ada jaminan kesehatannya, sehingga kalau kita sakit atau keluarga kita sakit itu kita tidak pusing lagi memikirkan biaya kesehatan. Seperti Jadi itu. jangan udah sakit baru nih ternyata BPJS-nya Nggak aktif, aktif. belum terdaftar. Nanti kan Nah,
perlu biaya yang besar ya, Iya, biaya umum seperti di rumah sakit. di rumah sakit. Selanjutnya ada dari Kak Riana. Kak, saya mau pindah BPJS dari Siak ke Batam, bisa nggak? Berarti vaskesnya ya? Sangat bisa Kak, berarti Kakak sudah pindah domisili ya? Iya, domisili. Bisa dipindahkan vaskesnya melalui aplikasi mobile JKN atau bisa melalui WhatsApp Pandawa di atas 0811 8165 165. Iya. Jadi sebaiknya kan Sobat JKN untuk pastikan dulu nih kepesertaannya aktif, download dulu aplikasi mobile JKN. Nah, apapun nanti kebutuhan Sobat JKN, semuanya itu bisa cek di mobile JKN. Kalau seandainya nanti kepesertaannya aktif, itu seharusnya bisa ganti vaskes dari aplikasi mobile JKN. Jadi diubah bulan ini, nanti pindahnya baru per tanggal 1 bulan depan. Selanjutnya Kak Gun, Kak saya sejak 2 bulan bulan 2 kok nggak bisa bayar, tagihannya lunas terus Kak, apa saya harus ke kantor? Nah ini Kak Gun sama ya kayak pertanyaan tadi, sebaiknya Kak Gun pertama kali itu download dulu aplikasi mobile JKN ya, nanti cek dulu kepesertaannya di aplikasi mobile JKN, mana tahu Kak Gun ini sudah dialihkan sebagai peserta penerima bantuan atau sudah beralih sebagai pekerja, apakah itu sektor swasta ataupun pemerintahan. Nah nanti bisa tuh tertera status kepesertaannya, seharusnya sih sudah beralih segmen. Tapi kalau misalnya Kak Gun belum mendownload aplikasi mobile JKN, Kak Gun juga bisa WA melalui Pandawa, nanti cek di situ status kepesertaannya. Ini Kak Cah Bagus. Kak mau tanya, untuk non-aktif BPJS tenaga kerja itu berapa lama setelah kerja? Salah. Kalau ini sih kayaknya pertanyaannya, kita jawab yang versi BPJS Kesehatan ya Sobat JKN ya. Kalau Kak Cah Bagus sudah tidak bekerja lagi, apakah BPJS Kesehatannya langsung off atau tidak ya? Tapi kalau Kak Bagus nanya BPJS Ketenagakerjaan, boleh nanti hubungi ke BPJS Tenaga Kerja ya. Tapi kalau di BPJS Kesehatan untuk kepesertaannya itu nanti ada laporan dari perusahaan Kak Bagus. Kalau seandainya dilaporkan di bulan ini, nah itu per bulan depan itu kepesertaannya akan non-aktif seperti itu. Jadi silahkan nanti koordinasi dengan HRD perusahaannya ya Kak Bagus ya. Selanjutnya ini Kak Astrid, gimana cara daftar ulang BPJS Kak? Karena di info peserta saya tidak aktif lagi. Namanya reaktivasi peserta. Iya. Silakan. Kalau misalnya tidak aktif nih, segmen apa dulu nih? Kalau misalnya kakaknya sudah tidak aktif, misalnya kakak bekerja, berarti bisa didaftarkan mandiri kalau mau Beralih segmen. Atau kakaknya bisa lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan jika ingin dari pemerintah atau yang dari PBI. Iya, boleh kakak kalau mau daftar peserta mandiri bisa dilakukan dari layanan kami dari Pandawa. Ini ada nomornya di nomor WA 0811 8165 165. Sekarang udah 24 jam ya. Sobat JKN bisa akses WA Pandawa kami di 24 jam atau bisa juga call center kami, care center kami 165. Kalau memang masih ragu, boleh klik keranjang kuning di bawah, formnya diisi, nanti akan dihubungi oleh BPJS Kesehatan untuk pendaftaran selanjutnya ya. Nah ini mungkin kalau ada yang terlewat boleh nanti di-up lagi ya Sobat JKN. Nah ini ada pertanyaan, Kak saya dapat jadwal kontrol tanggal 28 Mei, terus dokternya tidak praktek, apa bisa jadwal ulang hari ini? Nah nanti Sobat JKN pastikan dulu ya di mobile JKN-nya kapan dokternya ada. Biasanya kita kan bisa ngambil antrian online tuh di aplikasi mobile JKN. Tapi kalau misalnya nanti Sobat JKN terkendala dari aplikasi mobile JKN, boleh menghubungi rumah sakit untuk registrasi kembali jadwal kontrol yang selanjutnya ya. Seharusnya bisa di reschedule jadwal itu ya Sobat JKN ya. Selanjutnya ini cara cek BPJS berbayar atau tidak, gimana Kak? Nah tadi download aplikasi mobile JKN. Jika pakai Android bisa di Mobile Store atau kalau pakai Play Store. Play Store, sorry. Kalau pakai iPhone mungkin di App Store. Iya. Nanti login tuh pakai NIK Bapak Ibu. Sobat Nanti JKN. dicek
pesertanya terdaftar di mana, apakah aktif atau tidak. Iya, jadi sebaiknya Sobat JKN pastikan download aplikasi mobile JKN-nya ya, karena di aplikasi mobile JKN itu Sobat JKN Banyak fitur lengkap ya, lengkap sekali fitur yang disediakan. Sobat JKN di situ bisa cek status kepesertaan, kalau seandainya saat ini butuh identitas ini ya kartu BPJS Kesehatan untuk daftar kuliah, daftar kerja atau gimana gitu kan, itu bisa di-download kartu digitalnya. Juga bisa tuh cek rumah sakit, tempat tidur rumah sakit juga bisa online loh Sobat JKN di aplikasi mobile JKN. Apalagi saat ini untuk peserta PBI ya atau penerima bantuan iuran kan juga ada pemuktahiran data yang bisa jadi kepesertaan Sobat JKN itu bisa sewaktu-waktu atau aktif atau dinonaktifkan atau sudah didaftarkan kembali oleh pemerintah. Sebaiknya kita download aplikasi mobile JKN agar kita tidak ketinggalan informasi status kepesertaan kita ya. Selanjutnya ini Kak Yasa, lanjut aja. Nanti kalau ada yang terlewat boleh nanti Sobat JKN up lagi ya. Kak, saya punya BPJS dinonaktifkan semua setelah suami diangkat ke P3K paruh waktu, kenapa ya Kak ya? Ini kayaknya kakak Ninitnya ini PBI dulu Kak. Oh, PBI ya. Jadi karena suaminya termasuk kategori PPU, pekerja penerima upah. Jadi kalau PPU itu sudah bekerja ya. Jadi tanggungannya tuh masuk ke pemberi kerja. Jadi pekerjanya. Iya, si pekerja. Jadi kakaknya masuk ke tanggungan suami kakak. Mungkin kalau misalnya kakak dulu PBI secara kelas sudah naik nih di kelas 1 atau kelas 2. Boleh nanti Kak Ninit cek di aplikasi mobile JKN ya Kak Ninit, apakah suaminya sudah terdaftar sebagai pekerja atau belum. Kalau seandainya nih suami Kak Ninit sudah terdaftar sebagai pekerja, sudah aktif nih di P3K, tapi ternyata Kak Ninit dan anak belum masuk nih ke tanggungan suami, itu boleh lapor ke BPJS Kesehatan setempat. Atau kalau Kak Ninit nggak sempat ke kantor, boleh nih layanan Pandawa kami di 0811 8165 165. Nah, nanti untuk pendaftaran anggota keluarga lainnya itu akan kami proses melalui WA yang Kak Ninit sampaikan ya. Kak, saya mau ubah Vaskes dan ubah data ke NIK baru dan kakak baru sesuai domisili baru, apa bisa? Iya, ubah Vaskes ya. Iya. Ya tadi seperti tadi kalau ubah Vaskes bisa melalui aplikasi mobile JKN atau perubahan data domisili baru bisa tuh diisi di keranjang kuning tadi, nanti kita bantu untuk perubahan datanya. Iya. Tapi tadi Sobat JKN, itulah kemudahan dari aplikasi mobile JKN tadi. Kalau ini Kak Solawat ya, kalau misalnya sudah punya aplikasi mobile JKN, kita ada fitur khusus di situ, ada menu perubahan data. Di situ bisa ubah Vaskes, bisa ubah alamat, bisa ubah kelas untuk peserta mandiri. Nah, itu bisa Kak Solawat langsung ubah di aplikasi mobile JKN. Tapi kalau memang belum punya, silakan dari aplikasi ke layanan kami melalui Pandawa. Pendaftaran administrasi melalui WhatsApp gitu. Ini nomornya ada di atas ya. Nih, 0811 8165 165. Itu layanannya 24 jam ya Sobat JKN ya. Betul. Langsung nanti kami ubah. Nah, silakan kalau nanti siang ini lagi kerja, nanti malam iya betul. Iya. Nih ada juga, saya dapat WA Pandawa tertulis sebagai pekerja, itu maksudnya berbayar apa tidak? Kalau sebagai pekerja berarti kakaknya dibayarin perusahaan tempat kakak bekerja, baik itu dari pemerintahan atau dari sektor swasta. Iya, jadi itu berbayarnya memang berbayar Sobat JKN. Jadi kalau sesuai regulasi, misalnya nih kayak saya bekerja atau Sobat JKN sebagai pekerja, nah itu sesuai dengan ketentuan iurannya itu adalah 5% dari gaji, dan pembagiannya itu adalah 1% dari gaji pekerja dan 4%-nya dari si perusahaan atau si pemberi kerjanya ya. Jadi memang ada subsidi dari pemberi kerja. Ini gimana cek nomor BPJS kita? Gimana cara? Iya. Balik lagi ke aplikasi Mobile JKN. Begitu banyaknya fungsi aplikasi Mobile JKN. Jadi Sobat JKN tak perlu jauh-jauh nih, cuma mau tahu nomor, mau tahu kartu, iya, semuanya ada di aplikasi. Semuanya sudah serba digital. Iya, serba digital. Ini
cara aktifin BPJS nonaktif karena ganti alamat gimana? Kalau cara aktifkan BPJS-nya, kalau di sini Kak kupu-kupu ya, Kak kupu-kupu. Jadi nanti pastikan dulu dicek di aplikasi Mobile JKN. Kalau memang sudah pasti tidak aktif, Kakak bisa melakukan registrasi ulang atau reaktivasi kepesertaan. Yang pertama, kalau mau dapat yang dari pemerintah, lapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat. Yang kedua, kalau Kakak memang tidak kategori untuk penerima bantuan, silahkan daftar peserta mandiri, bisa klik keranjang kuning yang di bawah ini. Atau kalau memang mau sendiri melakukan pendaftarannya, bisa melalui WA atau layanan Pandawa kami melalui WA tadi. Kalau memang sudah terdaftar, sudah pernah registrasi Mobile JKN, bisa juga diubah sendiri di Mobile JKN seperti itu. Nah, ini Kak, BPJS saya sudah dinonaktifkan, saya lagi dirawat di rumah sakit. Nah, Kak Aya nih dirawat di rumah sakit tapi BPJS-nya nonaktif. Nah, itu Kak Aya. Jadi mungkin Sobat JKN belajar dari Kak Aya ya. Nanti pastikan kepesertaan Sobat JKN aktif. Pastikan selalu cek kepesertaannya di Mobile JKN. Apakah masih aktif atau tidak? Apakah mandirinya udah bayar apa tidak? Jadi Iya. kalau dirawat nanti tidak kena denda gitu. Jadi kalau nanti saat ini kakaknya sudah BPJS-nya sudah nonaktif, kita pastikan dulu nonaktifnya itu apakah karena telat melakukan pembayaran atau memang kepesertaannya tidak aktif karena sudah tidak ditanggung oleh yang pertama, tidak ditanggung oleh pemerintah. Berarti kakak bisa lapor ke BPJS Kesehatan untuk meregistrasi sebagai peserta mandiri seperti itu. Kalau memang kategorinya tidak mampu, boleh nanti lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan agar bisa diregistrasi kembali sebagai penerima bantuan ya. Kak, gimana cara daftar Mobile JKN? Cara daftar Mobile JKN itu gini ya, pakai nik. Iya. Pertama kita Download cek dulu di Play Store atau App Store ya. Kakaknya pakai Android atau iPhone? Iya. Nah, setelah itu Nanti ada tuh registrasi. Atau registrasi. Kalau belum pernah masuk, silahkan diregistrasi pakai NIK. Belum pernah punya akun, nah itu boleh nanti bikin akunnya dulu. Tapi kalau sudah pernah, langsung login aplikasinya. Kalau lupa password, Bisa silahkan di reset, diklik ada di bawah tombol login itu ada lupa password. Nanti akan kita reset sesuai dengan email. Oh, saya ralat, bukan kita reset, kakak reset itu ke email atau nomor handphone yang terdaftar sebelumnya di BPJS Kesehatan. Ya. Nah, nih. Kalau boleh saya pindah sendiri ke mandiri karena BPJS perintahku sudah diaktif, sedangkan suamiku aktif. Boleh. Boleh, kakaknya bisa pindah Kak ke Wana ya. Kalau mau daftar mandiri tadi, kalau mau sendiri tiap ke kantor lewat online bisa melalui WhatsApp Pandawa kita 24 jam di 0811 8165 165. Iya. Atau mungkin karena suami kakak bekerja mau Ini masuk ke aktif tanggungan ya. suaminya aktif. Pemerintah ya, ini kita asumsikan kalau suami Kak Wana ini PBI berarti ya? PBI penerima bantuan juga, cuman Kak Wananya saja yang dinonaktifkan. Jadi boleh Kak Wana tadi ya, Kak Wana kalau mau dapat yang pemerintah lagi, lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Karena memang penerima bantuan ini dicek oleh data pemerintah daerah dulu apakah masih berhak atau tidak sebagai penerima bantuan. Tapi kalau memang tidak kategorinya, boleh nanti kakak daftar sebagai peserta mandiri hanya 1 orang. Karena memang suaminya terdaftar sebagai penerima bantuan, itu haknya kelas 3, jadi nanti Kak Wana juga akan mendaftar sebagai peserta mandiri di kelas 3. Untuk pertanyaan dari Kak Anin, Kak, suami saya punya tunggakan terus kena PHK, jadi BPJS-nya kena PHK, ada solusinya enggak? Nanti suaminya bekerja sebelumnya sudah berhenti ya kena PHK. Tapi dulu sebelumnya pernah daftar mandiri. Jadi punya tunggakan. Jadi tunggakan itu emang melekat pada yang Identitas bersangkutan. atau nomor NIK NIK bersangkutan. Jadi emang tidak akan pernah dihapus atau betul. hilang seperti itu. Tapi Jadi tetap kalau lebih dari 2 tahun tetap ini tadi maksimalnya itu hanya 24 bulan tambah 1 bulan berjalan. betul.
Jadi kalau mau dialihkan mandiri lagi, tetap Bayar. tunggakannya akan terbaca, dilunasi dulu tunggakannya, setelah itu kita registrasi ulang menjadi peserta mandiri. Tapi kalau memang Kak Anin kategorinya tidak mampu ya, boleh nanti butuh informasi lebih lanjut hubungi Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan ya, apakah bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan atau tidak. Ini baru aktif 1 Juni bisa langsung dibuat operasi. Nah, ini Sobat JKN ya, untuk kepesertaan kita kalau memang sudah aktif itu sudah bisa dijamin sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau memang dari dokternya butuh operasi bagi si pasien itu silahkan, karena memang sesuai indikasi medis yang akan dijamin oleh program JKN. Asalkan kepesertaannya aktif itu sesuai dengan prosedur, itu pasti akan dijamin ya. Ini ini sih kayak saya kebanyakan mungkin Sobat JKN kita pernah terdaftar. Nah saat ini mungkin kepesertaannya tidak aktif, mungkin dulu pernah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan, atau dulu pernah bekerja di perusahaan, terus saat ini karena sudah tidak bekerja di perusahaan dinonaktifkan oleh perusahaannya, atau dulu pernah dapat yang dari pemerintah sudah dinonaktifkan oleh sebagai penerima bantuan. Nah itu gimana cara kita registrasinya kayak saya? Reaktivasinya? Iya, reaktivasinya. Bisa dengan 3 cara tadi. Bisa lapor lagi ke Dinas Kesehatan untuk menjadi peserta PBI kembali, apakah berhak atau tidak, atau mendaftar secara mandiri. Bisa ke kantor atau melalui WhatsApp Pandawa 0811 8125 165. Kita juga punya nih layanan ini ya, keranjang kuning ya kayak saya. Betul. Boleh nanti diklik, nanti Di kita hubungi. sudut kiri bawah. Bawah ya. Mana ya kayak saya ini ya? Cek. Iya, boleh nanti Sobat JKN klik keranjang kuning atau form kuningnya orange ya. Iya nanti nanti kita akan hubungi Sobat JKN dengan mengisi data dan nomor handphone untuk kita registrasi atau kita reaktivasi lagi kepesertaannya ya. Nah ini Kak saya nggak bisa pindah Vaskes, aplikasinya error terus. Pastikan ini dulu ya Kak ya, jaringan kita stabil dulu ya. Memang beberapa hari ini ada perbaikan jaringan, ada maintenance. Ya, maintenance, tapi nanti secara berkala dicoba saja Kak. Nah, kalau seandainya nanti terkendala, boleh nanti melalui Pandawa ya. Nanti dicek saja secara berkala Kakak perubahan datanya. Karena perubahan Vaskes itu dilakukan di bulan ini, kebetulan sekarang kan tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu tetap akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Sobat JKN. Mbak Zia Panci mau daftar mandiri, apakah orang yang mau daftarnya harus ikut? Tidak ya Bapak Ibu. Ini ya kayak saya daftar ke kantor berarti ini. Iya. Tidak perlu Bapak Ibu. Cukup membawa kakak, nomor rekening ya, dan jadi nomor HP. Jadi kita sebenarnya ini ya, kita mengurangi kita menghemat waktu Sobat JKN semua agar tidak jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan, sehingga nanti Sobat JKN cukup dari rumah klik yang pertama aplikasi Mobile JKN. Di situ ada menunya untuk registrasi kembali sebagai peserta mandiri, atau dari WA. Kayaknya zaman sekarang semua ini semua punya WA handphone punya WA ya. Jadi Sobat JKN nggak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan, karena kita bisa lakukan registrasi dengan Sobat JKN WA saja kami di nomor handphone ini. Berapa Kak Yesa? 0811 8165 165. Jadi kita efisiensi juga nih. Iya. Mengurangi pemakaian BBM. Jadi nanti Sobat JKN kalau nggak sempat sore, lagi kerja, lagi di jalan, nggak perlu datang jauh-jauh ke BPJS Kesehatan, nggak perlu cuti, nggak perlu izin, cukup dari WA. Nanti malam bisa, karena kita layanan kita 24 jam. Jadi nggak perlu alasan kita ini ya izin gitu kan mengurus BPJS. Nah, sekarang zamannya udah digital Sobat JKN, jadi kita bisa WA saja dari rumah kapanpun. Nah itu akan tetap diproses oleh BPJS Kesehatan ya. Nah ini kalau dulu mandiri terus ditanggung oleh pemerintah, sekarang off, itu kena denda atau tidak? Kalau kakaknya dulu mandiri tidak nunggak,
Mungkin Sobat JKN cek dulu di aplikasi mobile JKN. Pastikan dulu kepesertaan sebelumnya itu yang mandirinya itu sudah lunas. Kalau seandainya sudah lunas, tidak ada tunggakan, nah itu kan dialihkan ke penerima bantuan. Seharusnya pada saat pengalihan kembali sebagai peserta mandiri itu tidak ada denda atau tidak ada tunggakan lagi yang harus dibayar. Boleh nanti kakak tim cek dulu ya status kepesertaan di aplikasi mobile JKN. Jadi tadi Sobat JKN, mungkin kita ulang lagi ya keunggulan dari aplikasi mobile JKN. Sobat JKN semuanya di aplikasi mobile JKN itu kita bisa cek info peserta, terus perubahan data, Betul. Untuk kartu juga dari sana. iya, Antrian online di Iya. rumah sakit dari aplikasi mobile JKN. gitu. Ingin melakukan pengecekan nih, apakah tempat tidur di rumah sakit A masih ada yang tersedia atau tidak ya, masih ada yang kosong atau tidak ya, itu bisa dicek juga dari aplikasi mobile JKN. Nah ini Kak Yasa, sebenarnya kan kita kalau bisa ini ya, kalau ada kendala di lapangan atau ada minta informasi gitu ya, nah kita juga ada di aplikasi mobile JKN itu menu Pengaduan. Itu misalnya di rumah sakit ada kendala nih, Betul. obatnya, antriannya, atau mungkin kendala pindah domisili gitu. Nah itu juga bisa dilakukan pengaduan atau permintaan informasi di aplikasi mobile JKN. Kak, saya dari Redmi Novita, saya ASN P3K, BPJS-nya kelas 2, mau naikin kelas 1 bisa nggak? Kalau P3K kelasnya sesuai gaji ya, gaji yang ibu terima. Jika di atas dari UMP sampai 4 juta ya, itu kelasnya kelas 2. Tapi kalau dari 4 juta ke atas sampai batas atasnya 12 juta itu di kelas 1. Kalau Ya. PNS sesuai Golongan. Jadi Kak Redmi ini kalau memang hak dari kantornya itu hak kelas 2, terus kalau mau naik kelas ke kelas 1, nah bisa. Tapi pada saat dirawat inap bayar selisih tagihannya dengan rumah sakit. Tapi kalau di BPJS kesehatannya di aplikasi mobile JKN-nya tetap kelas 2. Cuma nanti pada saat ya mudah-mudahan tidak ya, kalau seandainya butuh rawat inap di rumah sakit, silahkan sampaikan ke rumah sakit dan akan dihitung selisih pembayaran tagihannya dengan pihak rumah sakit. Kelas 2 pun bisa naik ke VIP ya Kak Redmi ya, jadi silahkan nanti berkoordinasi dengan rumah sakit berapa perkiraan untuk selisih biayanya ya. Kak, pindahin BPJS ke gratis yang bayar gimana? Mungkin kakak Diananya pingin naik kelas ya, karena yang gratis mungkin kelasnya kelas 3, kakak Diana mau naik kelas, nanti mau daftar mandiri, itu tadi bisa melalui WhatsApp kami Pandawa 24 jam di 08118165 Atau emang kalau misalnya lewat di kantor bisa ke kantor, atau bisa melalui aplikasi mobile JKN. Nah ini pastikan dulu nanti ya Kakak Diana, kalau memang BPJS-nya nih itu kelas 3 gitu kan juga mau daftar ke yang bayar kelas 3, itu sebenarnya sama haknya ya Kak Diana ya, kelas 3 mandiri dengan kelas 3 yang dari pemerintah itu sama haknya, tetap sama-sama di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas ya. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Nima, Bu kalau hamil USG ke dokter tapi paskes pertama nggak ada dokter objin dan bidannya terus minta rujukan. Nah ini Kak Nima, untuk program JKN memang pertama kali untuk ketentuannya itu adalah dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau nanti kakak hamil dan mau di USG ke dokter, itu memang harus sesuai dengan indikasi medisnya. Silahkan dulu berkoordinasi atau konsultasi dengan dokter di vaskesnya. Kalau seandainya nanti dokternya ini menyampaikan butuh untuk pengecekan lebih lanjut untuk USG, itu akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi juga ada sih beberapa vaskes tingkat pertama itu yang sudah ada USG-nya sih sebenarnya. Jadi boleh nanti kakak berkoordinasi dengan vaskesnya, dengan dokter dan bidannya. Kalau memang dari tenaga medis di sana butuh pengecekan lebih lanjut ke rumah sakit, itu akan dirujuk ya. Gimana caranya mau nurunin kelas? Nah nih Kak Yanti, cara turun kelas. Nah jadi Sobat CKM,
apapun perubahan data Sobat JKN, nih yang pertama nih mau turun kelas nih peserta mandiri, mau ubah alamat, mau ubah vaskes gitu kan, itu bisa dilakukan dari aplikasi Mobile JKN. Nah, mana? Ya, dari aplikasi Mobile JKN. Jadi Sobat JKN cukup dari satu aplikasi tapi sudah menjawab semua kebutuhan Sobat JKN. Di Mobile JKN ini ada menu perubahan data gitu ya. Jadi nanti mau naik turun atau turun kelas di Mobile JKN itu bisa dilakukan. Khusus untuk peserta mandiri ya, kami sampaikan untuk perubahan kelas itu dilakukan minimal 1 tahun sudah terdaftar di kelas yang lama. Kak mau daftar BPJS lewat Pandawan tapi nggak bisa buka link administrasinya. Mungkin jaringan, pastikan dulu jaringan Sobat JKN ini ya. Tulisnya menunggu antrian. Iya, pastikan jaringannya dulu. Mungkin memang ada beberapa kesibukan ya, jadi menunggu antrian. Tapi dicoba aja secara berkala ya Sobat JKN ya. Karena kan memang layanan Pandawa ini dari WA, mungkin lagi hektiknya gitu ya. Tapi nanti bisa Sobat JKN lakukan lagi setelah itu. Ini Kak Hima Punya BPJS yang dari pemerintah Bogor ya, bisa digunakan untuk lahiran di kota Tangerang nggak? Iya. Jadi Kak Hima punya PBI Bogor. Jadi vaskesnya pasti di Di Bogor Bogor, ya. iya. Jadi kalau Kak Hima nanti ya lahiran, yang pertama kalau sesuai dengan ketentuan kan kakak harus berobat di vaskesnya Bogor nih. Tapi kalau memang dalam rangka kunjungan atau memang dalam ya dinas seperti itu ya, dan terus lagi berada nih di kota Tangerang. Nah itu iya, itu silakan ke vaskes terdekat, bisa dilayani untuk berobatnya 3 kali berobat. Nah kalau memang kategorinya emergensi itu bisa ke UGD, rumah sakit terdekat seperti itu. Tapi kalau tidak kategorinya emergensi, dia harus lapor dulu ke vaskes tingkat pertama di sana. Tapi kalau memang rencana ya, itu memang ke vaskes di Bogor dulu ya kakak. Kalau emang sudah punya rencana, bagusnya iya ganti vaskes saja. Iya, kayak gitu. sudah punya rencana untuk lahiran nih di Tangerang. Atau gini mungkin Kak Yasa, kakaknya mau pulang kampung nih ke rumah orang tuanya. Nah terus di sana mungkin menetap lebih dari 1 bulan atau 3 bulan. Itu boleh ganti vaskes saja ya. Sebaiknya untuk jaga-jaga gitu kan kakak, karena melahirkan mungkin butuh waktu yang agak panjang untuk pembaikannya. Ini Kak, kok bisa ya satu kakak di aplikasi beda-beda, jadi satu kakak harus 2 aplikasi. Oh ini nih Beda segmen. pesertanya beda segmen. Kalau di aplikasi Mobile JKN, kalau kita satu kakak itu sama segmennya, misalnya dari orang tua sampai anak itu segmennya PBI mungkin bisa satu terbaca di aplikasi Mobile JKN. Tapi misalnya orang tuanya yang PBI misalnya, tapi anaknya bekerja di suatu perusahaan, berarti kan segmennya berbeda. Si anak kan terdaftar sebagai PPU. Iya, pekerja. Itu mau PNS kah dia, P3K atau pegawai swasta, makanya dia tidak terbaca di aplikasi yang sama. Jadi kalau misalnya segmen kepesertaannya berbeda, silahkan login Mobile JKN sendiri-sendiri menggunakan nick masing-masing. Tapi kalau misalnya nih dari Kak Aziznya ini segmennya sama gitu kan, boleh nanti Kak Aziz lapor untuk penggabungan data. Bisa jadi kepesertaannya untuk pendaftaran dari SK Mensosnya, kalau memang ini ya penerima bantuan itu tahapannya beda. Misalnya si ibu mungkin di 2024, ternyata ada susulan nih 2025, bisa jadi gitu. Tapi ini datanya kalau memang segmennya sama bisa digabung ya. Ini Bu, saya mau berobat BPJS online daftarnya, tapi kode referralnya dari mana ya? Oh, sebenarnya kode referral bisa di skip sih, bisa di skip, bisa dikosongkan. Dikosongkan aja. Lanjut nanti untuk registrasi. Kak, kok oh ya ini udah.
Nah nih, Bu, saya mau tanya, sebelumnya ada tunggakan 1 tahun, terus sudah saya lunasi, apakah bisa langsung aktif kartunya? Silakan. Kalau sudah dilunasi, Peserta mandiri nih ya. iya, pokoknya sudah dilunasi, tidak ada tunggakan, layanan kesehatan sudah bisa dipakai. Jika Bapak Ibu hanya berobat di FKTP, tidak ada denda yang muncul setelah melunasi tunggakan. Tapi jika ada rawat inap setelah dilunasi tunggakan, akan muncul denda pelayanan. Ya, jadi kakak kalau seandainya sudah lunas tunggakannya itu kepesertaannya langsung aktif. Jadi pastikan cek di aplikasi Mobile JKN. Nah itu kepesertaannya langsung berubah tuh statusnya dari tidak aktif karena premi menjadi aktif. Cuman memang konsekuensi karena pernah menunggak sebelumnya, ada denda rawat inap yang harus dibayar kalau seandainya yang bersangkutan dirawat inap ya. Itu masanya itu 45 hari sejak pelunasan gitu. Konsekuensinya kalau seandainya si pesertanya dirawat inap. Tapi kalau tidak ada rawat inap di rumah sakit, itu pelayanan di tingkat pertamanya atau tingkat lanjutan di poli atau rawat jalan itu tidak ada masalah. Makanya Sobat JKN, pastikan bayar iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Agar tidak terkendala nih dalam ini ya pelayanan kesehatan. Kalau tidak lupa bisa auto debit ya. Iya, kita juga ada layanan auto debit bekerja sama dengan bank. Jadi sebaiknya kita daftarkan auto debit untuk tagihan BPJS Kesehatan kita agar secara rutin dipotong dari rekening. Betul. Jadi tidak akan lupa ya, tidak akan menunggak. Sebenarnya kita juga bisa bayar di depan ya Sobat JKN ya. Kalau misalnya nih Sobat JKN ada rezeki mau dibayar nih untuk 12 bulan ke depan, itu klik saja di aplikasinya 12 itu nanti akan langsung membayar iuran 1 tahun ke depan. Selanjutnya Kak, cek BPJS Kesehatan kok nggak aktif, kendalanya di mana ya, bantu cek Kak. Nah Kak Andra, Kakak udah cek di ini belum ya, di aplikasi Mobile JKN? Jadi kalau di aplikasi Mobile JKN, Kak Andra bisa tahu tuh untuk nggak aktifnya karena apa. Karena di sana ada statusnya apa, karena mungkin mandiri menunggak itu juga nggak aktif. Yang kedua mungkin tidak ditanggung oleh pemerintah juga tidak aktif gitu ya. Kalau untuk pengecekan lebih lanjut, yang pertama tadi dari aplikasi Mobile JKN atau juga bisa cek dari layanan Pandawa. Pandawa di nomor handphonenya yang ini ya, yang di kanan atas. Kanan. 5165. Di situ bisa Sobat JKN pilih apakah proses administrasi, permintaan informasi atau pengaduan. Ini. Ya, terus lanjut. Kode udah, ini udah kode referral udah tadi, ini udah. Ini ada pertanyaan, BPJS PBI mau cetak ulang kartu tapi nomor yang buat verifikasi nomornya sudah tidak aktif. Nah Kakak Vera Ru, Berarti sudah ganti nomor Kakak ya, mungkin di sistem kita juga sudah tidak match ya nomornya. Mungkin bisa bantu isi keranjang kuning sih. Nanti kita bantu update nomor yang terbaru. Jadi nanti untuk ini sudah bisa nanti untuk login kembali. Iya, atau di layanan Pandawa ada di situ perubahan data, ambil nomor handphone. Coba sekarang kalau ada kendala nanti bisa diketik lagi di kolom chat ya. Ini Bu, saya mau buat BPJS. Oh ini udah ya. Nih, kalau ada yang terskip boleh nanti di chat lagi ya, karena memang chat kita agak menumpuk. Tapi dengan pertanyaan yang sama. Pindah kelas harus Ini. Oh iya betul Kak Suci Pelangi. Kalau mau pindah kelas apakah harus nunggu 1 tahun berjalan dulu ya? Apa nggak ada solusi lain? Untuk peserta mandiri memang ketentuannya perubahan kelas itu 1 tahun sekali Kak Suci. Jadi mohon maaf, memang kita berjalan dulu ya iuran 1 tahunnya. Setelah itu kakak boleh naik atau turun kelas ya.
Kak, kalau kok saya kepotong terus BCA, bayar BPJS tapi bukan punya saya. Waduh, kakak menyala ujiku. Wah, ini harus dicek segera nih kakak. Jangan sampai rekening kita terpotong untuk tagihan yang bukan punya kita. Tapi kami pastikan kepada sobat CKN, untuk form registrasi auto debit ini kita membutuhkan tanda tangan materai. Jadi biasanya kita pastikan nih memang yang bersangkutan yang punya rekening itu sudah tahu apakah rekeningnya akan di auto debit. Jadi boleh nanti dipastikan lagi kepada keluarga atau kakak sendiri apakah pernah dulu mendapatkan saudaranya menggunakan rekeningnya. Tapi kalau memang tidak, boleh kakak langsung ke kantor BPJS Kesehatan saja ya, membawa identitas dan nomor buku tabungannya akan kita cek lebih lanjut, karena ini memang butuh ini ya kronologisnya dulu kita cek, ini nomor rekeningnya siapa sih yang pernah diregistrasi gitu. Jangan lupa bawa rekening korannya ya, kalau memang biasanya di rekening koran itu ada nomor kartu yang terdaftar sebagai auto debitnya punya siapa, seperti itu. Tapi boleh nanti koordinasi juga dengan bank BCA-nya, apakah auto debit itu dipakai per bulan apa tagihan atau saldo BCA-nya terpotong. Nih, Kak Ayuni ini udah tadi ya? Belum? Boleh kita sampaikan lagi. Kak, kalau BPJS Dependent nggak aktif, diaktifkan lagi gimana bisa? Kakak lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan tempat kakak berdomisili. Kak, kalau data kita dipakai sama klinik, Padahal kita kliniknya, padahal kita nggak berobat di klinik tersebut tiap tahun dipakai. Wah, nih kakak boleh nih nanti bikin ini ya, bikin pengaduan atau permintaan informasi di aplikasi mobile JKN ya kakak. Kalau memang kakak merasa tidak pernah menggunakan pelayanan di klinik tersebut, boleh disampaikan, akan kami cek lebih lanjut. Tapi kami sampaikan juga dari program JKN ini bekerja sama dengan Vaskes, kita ada, Vaskes itu ada program namanya kunjungan sehat atau kunjungan sakit. Yang kunjungan sakit mungkin kakak merasa kunjungan sakit ini pada saat si pasiennya berobat itu datang ke puskesmas atau klinik, itu akan diinput di aplikasi pendaftarannya puskesmas atau klinik. Tapi kalau seandainya sosialisasi, mungkin kakak pernah kontak nih dengan petugas puskesmas atau kliniknya, misalnya di telepon atau di WA, atau pernah mengikuti posyandu atau dari kaderisasi atau kunjungan dari tim puskesmas atau klinik ke rumah, home visit gitu. Nah itu juga Vaskes itu bisa melakukan penginputan data sebagai kunjungan sehat. Jadi memang kunjungan ini ada beberapa kategori. Nah kalau memang sobat CKN merasa tidak pernah dihubungi, didatangi, boleh nanti minta informasi atau pengaduan ke aplikasi mobile JKN ya. Gitu. Jadi kalau memang pernah nih berkontak dengan petugas Vaskes, Vaskesnya itu bisa melakukan penginputan data sebagai kunjungan sehat gitu. Karena memang tugasnya fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah sebagai promotif preventif sobat JKN. Jadi memastikan bahwa semua peserta yang terdaftar itu dipantau kesehatannya seperti itu ya, untuk mencegah agar pesertanya tidak sakit seperti itu ya. Jadi tidak harus ini saya nggak pernah berobat nih 1 tahun ini, kenapa ada terdaftar nih, ya pastikan saja apakah masuk ke kunjungan sehat atau sakit. Ini Kak Salwa tetap nggak bisa kode referral tadi. Oh ya, kalau seperti ini biasanya memang ada kendala jaringan proses padanan data kami dengan Disdukcapil Kak Salwa ya. Mungkin nanti dicoba lagi nanti beberapa secara saat berkala, ya, secara saat berkala. ini memang lagi maintenance Gitu. Tapi semoga dalam waktu dekat sudah ada perbaikan. ya. Kak mau bikin punya anak. Nah Kak Wiwin ini mungkin anaknya belum terdaftar ya sebagai peserta JKN. Jadi mau melakukan penambahan kepesertaan anak. Silakan biasa. Mungkin tergantung segmen kakaknya, mungkin mandiri ya. Kalau mandiri mungkin bisa ditambahkan, didaftarkan melalui aplikasi Pandawa tadi 0118165 atau bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Iya. Jadi kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta mandiri dari Pandawa yang seperti sampaikan Kak Yasa tadi. Tapi kalau kakak sebagai pekerja nih, suaminya bekerja di perusahaan atau
pegawai pemerintahan itu pastikan didaftarkan dari tempatnya bekerja masing-masing ya. Jadi silahkan nanti pastikan dulu. Yang ditanggung sampai anak ketiga. Jadi kalau seandainya seperti kita sebagai pekerja ini, satu orang yang bekerja itu sudah bisa mendapatkan jaminan untuk 5 orang, yaitu pekerjanya, terus yang kedua suami atau istri, yang ketiga 3 orang lagi yaitu 3 orang anak. Tapi gimana kalau Kak Yas, kalau seandainya anaknya 5? Anak L5 ada 2 solusi sih. Iya. Yang pertama bisa didaftarkan keluarga tambahan. Misalnya kakaknya orang tuanya pegawai swasta, bisa didaftarkan keluarga tambahan melalui HRD perusahaannya. Nanti ada formnya, mereka sudah tahu sih biasanya ya. Atau P3K atau PNS daerah sudah bisa nih daftar melalui tambahan mekanisme 1%. Iya. Jadi melalui bendahara satker masing-masing. Atau kalau memang belum diakomodir oleh perusahaannya, kakak bisa daftarkan sebagai peserta mandiri ya, untuk anak yang di luar tanggungan. Saya punya PBI dan saya jarang digunakan, tapi tiba-tiba tidak aktif. Nah kakak, kalau seandainya kepesertaannya tidak aktif, memang kita akan cek dulu ya sebagai pemerintah daerah ini. Nah kalau saat ini kan memang dari pemerintah pusat itu melalui Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan ada pembaharuan data ya. Kalau mungkin Sobat JKN pernah lihat berita, itu ada penentuan penerima bantuan dari desil 1 sampai desil 5. Jadi kalau seandainya kategorinya itu di luar desil 1 sampai 5, memang ada beberapa data itu dinonaktifkan sebagai penerima bantuan. Tapi kalau memang Sobat JKN merasa nih, saya seharusnya berhak sebagai penerima bantuan, boleh nanti Sobat JKN lapor ke pemerintah daerah masing-masing melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial ataupun desa, kantor lurah, nagari mungkin gitu. Silakan nanti lapor lagi supaya diajukan lagi sebagai penerima bantuan. Tapi sebaiknya menurut kami, karena saat ini kita sudah era digital ya, kita download saja aplikasi Mobile JKN. Nah, kita bisa secara berkala melakukan pengecekan data dari aplikasi Mobile JKN seperti itu. Kak, saya kan daftar PBI dari pemerintah, kenapa selalu DWA suruh bayar tagihan? Berarti kakak Nurul dulu pernah terdaftar di segmen mandiri dan ada tunggakan. Jadi walaupun kakak sekarang sudah aktif terdaftar yang dari pemerintah, yang PBI, tunggakan kakak tidak akan pernah hilang. Jadi masih ditagihkan oleh BPJS Kesehatan dengan jumlah tagihan itu maksimal 2 tahun yang ditagihkan ditambah 1 bulan berjalan. Jadi pastikan dulu memang kakak pernah daftar peserta mandiri ya sebelumnya. Nah untuk lebih lanjut kakak bisa cek nih dari aplikasi Mobile JKN di menu info iuran apakah pernah ada tagihan atau tidak sebelumnya. Terus cara merubah data jenis kelamin yang salah gimana kakak? Nah Ini ini dari aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN Pandawa. Kita dari Pandawa nanti ambil perubahan data. Iya, perubahan data seperti itu ya. Nah selanjutnya nah ini Kak, bisa minta 2 rujukan bisa nggak, karena tadinya suami di polisaraf terus disuruh ke penyakit dalam. Kakak, untuk rujukan itu memang 1 rujukan dalam 1 hari, tapi kalau memang menurut dokter perlu konsultasi dengan dokter yang lain, itu akan dirujuk internal oleh dokter penyakit dalam, polisarafnya ke penyakit dalam gitu ya. Jadi boleh sampaikan sedetail-detailnya ke dokternya apakah butuh konsultasi lebih lanjut dengan dokter penyakit dalam gitu ya. Wah ini kakak Kiyura nih sudah lama P3K tapi belum beralih dan saat ini masih di pemerintah. Wah kakak, sayang sekali ya kakak ya. Sebaiknya segera dilaporkan ini perubahan datanya. Kita ada layanan nih Pandawa dan juga Keranjang Kuning. Nah kakak bisa laporkan nanti kalau kakak sudah beralih sebagai P3K dengan gitu, melampirkan amplah gaji, SK pengangkatannya dan kartu keluarga
Jadi sehingga kan untuk selanjutnya itu kakak berhak sebagai data pekerja. Apalagi kalau sebagai P3K itu haknya kan kelas 1 atau kelas 2 ya, sesuai dengan gaji. Rugi kakak secara kelas. Iya, sebaiknya segera kakak. Memang saat ini kita menunggu data nih dari kantornya masing-masing. Kalau memang belum ada pelaporan dari dinasnya masing-masing, boleh nanti kakak lapor secara mandiri ya ke BPJS Kesehatan atau ke layanan kami di layanan Pandawa. Apakah BPJS tidak ditanggung? Kalau BPJS tidak ditanggung, apakah untuk mengaktifkan pakai biaya denda kakak? Kalau BPJS-nya nggak aktif, terus diaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Kalau kakaknya tidak pernah ada riwayat pernah daftar mandiri dan menunggak, tidak ada muncul. Kembali ke setelan 0. Jadi kakak bayar untuk bulan berikutnya saja atau Ada. bulan 14 hari selanjutnya saja. Jadi tidak ada denda. Tapi kalau dulu pernah terdaftar sebagai peserta mandiri, terus sudah beralih ke PBI, nah terus mau dialihkan lagi sebagai peserta mandiri. Nah ternyata dulu itu pernah terdaftar sebagai mandiri dan belum lunas. Nah itu memang tagihan yang dulunya itu tetap akan terbaca dan harus dilunasi dahulu sebelum beralih ke sebagai peserta mandirinya lagi. Nih Bu mau tanya untuk buat BPJS PBI gimana Bu? Untuk PBI yang dari pemerintah, Ibu siapa namanya Raha Gemini bisa melapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Iya, jadi mungkin kita sampaikan juga ya kepada Bu Rara, kalau penerima bantuan itu ada 2 jenis. Ini sebagai ini juga ya, insight juga kepada Sobat CKN semuanya. Jadi sebagai penerima bantuan itu kita ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah silahkan nanti lapor ke pemerintah daerahnya, dinas sosial atau dinas kesehatan. Kalau untuk pemerintah pusat itu dia ada kategori Sobat CKN harus terdaftar di desil 1 sampai desil 5. Sehingga kalau seandainya Sobat CKN tidak terdaftar di desil 1 sampai 5 memang tidak bisa masuk sebagai penerima bantuan yang dari pusat. Boleh nanti koordinasi dengan pertama desa di sana. Kalau di Sumbar namanya Nagari ya Sobat JKN-nya, Nagari, desa, kantor lurah itu sama. Atau ke kantor dinas sosial atau dinas kesehatan. Wah. Kak desil saya 6 sampai 10 bagaimana ya? Padahal tidak Sudah sesuai. Kalau kakak emang merasa kakak masuk dalam kategori 1 sampai 5 bisa melaporkan kembali ke dinas sosial setempat. Iya, boleh nanti ya karena saya tahu kami untuk desil ini kan ada pendataannya tuh petugas dari BPS gitu. Boleh nanti berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah setempat apakah desil pada saat pendataannya bisa diupdate kembali atau tidak ya. Karena memang data desil ini akan dilakukan update survei secara berkala, surveinya secara berkala Sobat CKN. Oleh Badan Pusat Statistik ya. Ini Kak Dian Ningsih dari tadi nggak kebaca. Maaf ya Kakak, boleh Kak di up lagi karena memang agak menumpuk ke bawah. Kak misalnya kita udah setahun ini udah. Nah ini Kak bagaimana Kak cara perubahan nama bayi baru lahir pemerintah daerah gimana? Nah, Kakak kalau ini perubahan data kan Kakak nggak perlu jauh-jauh ke kantor, Kakak cukup WA. Kakak pasti punya WA, silakan WA kami di nomor ini. Kakak cukup nanti siapkan data NIK-nya, pastikan anaknya sudah masuk kakak ya Bu ya, kakak ya saya. Sudah update capilnya. Sudah capil, sudah punya NIK, sudah tertera di kartu keluarga. Itu bisa kakak lapor dari layanan Pandawa, ambil menu perubahan data. Yang mana? Nih bentar. PBI non aktif gimana aktifinnya? Oh ini Kak Dian baru ini ya, maaf ya Kak Dian ya terus skip dari tadi ya. Kalau PBI non aktif gimana cara mengaktifkannya? Mungkin kita ini dulu ya Sobat CKN. Kita runut dulu nih. Kalau PBI nggak aktif, nah kakak tergantung kakak nih. Yang pertama, kalau kakak ingin mendapatkan kembali sebagai penerima bantuan, kakak lapor dulu ke dinas kesehatan atau dinas sosial sesuai domisili ya. Atau juga bisa berkonsultasi dengan desa atau kantor lurah atau nagari di tempat Sobat CKN tinggal. Apakah masih bisa diajukan atau tidak sebagai penerima bantuan.
Tapi kalau misalnya tidak bisa diajukan sebagai penerima bantuan, kakak solusinya juga bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Kalau sebagai peserta mandiri ini membayar iuran setiap bulan, itu ada 3 kelas ya kayak saya. Kelas 1 150.000 per orang tuh per bulan. Kelas 2 2 itu 100.000 dan kelas 3 itu 35.000 per orang per bulan. Jadi kakak kalau untuk mau mengaktifkan BPJS-nya sebagai peserta mandiri nggak perlu jauh-jauh ke kantor karena kita ada layanan via WA. Set. Ke 08 11 8 165 165 atau ke call center juga ada 165 atau klik keranjang kuning kita di kita nanti akan hubungi kakak untuk pendaftaran lebih lanjut gitu ya. Aduh ini kak Arab Squee juga ini nih udah terskip, boleh bantu di up kembali. Ya maaf ya kakak ya kalau ada yang terskip. Ini kak Arab Squee, nanti kita cek ya. Cara merubah data keluarga gimana? Cara merubah data, perubahan data tadi semuanya bisa dilakukan dari WA layanan Pandawa ini. Ada menu di situ, ambil administrasi dan ambil perubahan data, atau juga bisa dilakukan dari mobile JKN. Sama nih ada juga pertanyaan cara pindah Vaskes peserta mandiri atau PBPU. Itu juga bisa dilakukan dari Pandawa atau aplikasi mobile JKN. Udah terdaftar. JKN tuh mesti mobile JKN ya Lia? Iya, oh iya ya. Kakak lupa password ya, mau Kak hapus Anastasia. kakak klik aja tuh menu lupa password di bawah Tombol login. Nanti kita reset lagi. Kakak reset lagi ke nomor handphone atau email yang pernah daftar di BPJS Kesehatan. Tapi gimana Kak Yasa kalau seandainya Kak Anastasianya lupa kemarin emailnya apa atau nomor handphonenya yang mana? Kalau misalnya emang tidak masuk, mungkin perubahan data nomor Iya. HP sih melalui aplikasi mobile JKN. Bukan mobile JKN, Pandawa. Pandawa. Sorry. Sudah kurang. Jadi kita sobat JKN kalau yang nggak bisa login ke mobile JKN, sobat JKN ini ya jangan lupa untuk lapor perubahan datanya di layanan Pandawa. Layanan Pandawa nanti ambil menu perubahan data sehingga nanti pada saat reset passwordnya itu bisa mendaftarkan nomor handphone atau email yang terbaru. Kak, kacamata aku udah nggak nyaman tapi aku baca tukar kacamata bolehnya 2 tahun. Iya kakak Sarah, untuk kacamata ini termasuk alat kesehatan, alat bantu kesehatan. Nanti memang jaminannya itu ada platformnya ya, itu 2 tahun sekali. Jadi silakan konsultasi dengan dokter spesialis matanya ya, tetap dulu dari Vaskes tingkat pertama. Apakah memang perlu dilakukan perubahan untuk resep kacamatanya atau tidak? Ini aktif Kak, it's May. Kak, cara aktifkan BPJS mahasiswa pakai aktif mahasiswa aja bisa nggak? Nah, untuk perpanjangan surat keterangan, perpanjangan tanggungan sebagai anak, nah saat ini masih sekolah, Masih kuliah ya. masih kuliah, iya. Bisa kalau orang tuanya emang Pekerja, kategorinya pekerja ya, dan anaknya umurnya masih dalam kategori 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Jika masih kuliah masih bisa kita aktifkan, kita reaktivasi dengan melampirkan surat aktif kuliah. Iya. Nah, gimana caranya tuh? Tapi kalau di sini pertanyaannya pakai aktif mahasiswa aja, berarti kartu mahasiswa. Kita asumsikan kartu mahasiswa kayaknya ya, kartu tanda mahasiswa. Nah kita butuhnya itu ini ya, apa namanya, surat keterangan KRS atau bukti bayar uang kuliahnya, SPP-nya ya. Bisa diperpanjang dengan 2 syarat tadi. BPI-nya nggak aktif, gimana? Jadi udah tadi ya. Ini BPJS Kesehatan cabang mana? Nah, perkenalkan, kami dari kantor cabang Solo. Sobat IKN ya, kantor cabang Solo berada di Sumatera Barat. Ya. Kak, kalau ada tunggakan, Tapi sekarang
Kakak Ari aktif di PT, apakah tunggakan tetap berjalan? Tetap berjalan, bukan Oh. tetap berjalan, tidak ya, cuma tunggakannya Kan terhenti. terhenti dan tetap tertagihkan. Iya. Nah, Jadi kalau dulu pernah terdaftar sebagai peserta mandiri terus menunggak kan dialihkan sebagai pekerja dari HRD-nya, itu kepesertaannya aktif Sobat JKN, tunggakannya nggak hilang, tetap ada di aplikasi Mobile JKN Sobat JKN karena melekat di NIK-nya dan itu akan tetap ditagih. Jadi kalau memang Sobat JKN mau melunasi, silahkan, nomor pembayarannya masih sama dengan nomor yang lama. Kalau memang Sobat JKN masih, mohon maaf nih, masih belum sempat nih bayar seluruhnya saat ini, kita juga ada layanan menu rehab, pembayaran rencana pembayaran secara bertahap. Itu dicicil tuh Sobat JKN. Jadi memang Sobat JKN nanti bisa memilih sendiri berapa sih kira-kira mampunya untuk dicicil 1 bulan. Tuh. Jadi untuk tunggakannya tidak hilang ya. Tapi kalau seandainya nih, mohon maaf, Sobat JKN nanti ini ya beralih lagi sebagai peserta mandiri, itu akan ini lagi tunggakannya. Wah, sepertinya udah di sini. iya, iya. Nah, Maaf ini, kalau ini ya, iya, tiba-tiba airline. iya. Jadi Sobat JKN mungkin untuk pertanyaannya bisa kita rangkum saja ya Sobat JKN-nya, karena memang sebentar lagi kita akan berakhir sesi diskusi atau tanya jawab kita di TikTok kali ini. Jadi sebagai Sobat JKN yang saat ini kepesertaannya nonaktif, apakah itu nonaktif sebagai penerima bantuan atau dulu pernah terdaftar sebagai pekerja tapi sekarang sudah resign atau tidak bekerja lagi, jangan lupa pastikan kepesertaan Sobat JKN semuanya aktif, karena namanya sakit kita tidak tahu ya kapan datangnya. Terus untuk pengaktifan ini bisa berbagai segmen ya Bu ya saya. Nah, bisa sebagai peserta mandiri, kalau memang Sobat JKN Mau bayar yang ingin mendapatkan kembali nih dari pemerintah, berarti lapor ke ke dinas terkait atau lurah atau Tanda dari- desanya. Iya, seperti itu ya. Jadi Sobat JKN tidak bosan-bosannya kami menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan ada layanan ya, tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kita ada layanan Pandawa di nomor ini 08 11 8 165 165 atau ada care center juga ke 165. Nah, kami mengajak Sobat JKN semuanya untuk memastikan kepesertaannya aktif atau tidak di aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini bisa di-download di App Store atau Play Store seperti itu. Ya, jadi nanti pastikan nih kepesertaan Sobat JKN semuanya itu aktif secara berkala, dicek di aplikasinya. Kemudahan dari aplikasi Mobile JKN ini sangat banyak Sobat JKN, jadi bisa dicek di situ status kepesertaan, download KIS digital, perubahan data, melaporkan pengaduan atau permintaan informasi dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin cukup untuk sesi kita pada hari ini Sobat JKN. Kita undur diri dahulu. Iya. Mohon maaf atas salah kesalahan. kata, tidak ada salah kata. Iya. Atau penyampaian. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk informasi lebih lanjut bisa juga hubungi kami di Care Center 165 24 jam atau proses data di layanan Pandawa atau juga di Keranjang Kuning atau formulir yang di sini ya. Kita akhiri sesi pada hari ini Sobat JKN. Terima kasih atas partisipasinya. Kami undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kok sampai jam 6 tuh.